Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam ibadah lansia. Tema kita pada hari ini adalah aman dalam gendongan Tuhan. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Teddy Suryanto. Mengawali ibadah ini kita akan menyanyikan dari PKJ nomor 205 ayat 1 dan 2, Alangkah indahnya kasih setiamu. Melalui lagu ini, kita selalu merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umatmu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku. Rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milikmu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas tuntunan dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan mulai dengan ibadah ini. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Teddy Suryanto. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dari PKJ 307. Tuhanlah kekuatanku. Bapak Ibu, lagu ini dapat dinyanyikan diulang sebanyak 2 kali. Sahabat lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon
pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada hari ini kami bersama-sama dengan para sahabat kami lansia datang dengan segala puji dan syukur karena Tuhan yang telah memanggil dan menghimpunkan kami kembali adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan melalui perjumpaan ini di dalam ibadah, dalam persekutuan, kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami, sehingga kami sebagai lansia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan Tuhan tolong kami ketika kami membaca firman Tuhan, agar Roh Kudus memberikan kuasa kepada kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat lansia yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sebuah tema, aman dalam gendongan Tuhan. Dengan landasan bacaan Alkitab, Kitab Yesaya pasal 46 ayat 4. Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Para lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita akan terus bertambah usia dan semakin tua, bukan? Bagi sebagian orang, datangnya masa tua bisa menjadi masa yang mencemaskan dan menakutkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita dapat memaknai masa tua dan kita mampu untuk menghadapinya? Memang usia semakin bertambah dan tubuh semakin lemah. Namun Alkitab menyampaikan berita kepada kita. Masa tua bisa menjadi masa yang penuh harap, yang indah bagi kita. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin beruban rambut kita dan tidak sedikit pun Tuhan mengurangi kasih setianya dan kekuatannya untuk terus menggendong dan menyertai kita. Ya, mempercayai janji Allah akan membuat kita semakin optimis dalam menghadapi masa depan yang penuh harapan. Kehadiran dan penyertaan Tuhan meyakinkan kita bahwa Tuhan masih menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang terindah bersama dengan Tuhan yang menemani hidup kita. Kita bisa hidup di masa lalu dan enggan menghadapi masa depan, atau memandang ke masa depan dan hidup dengan iman dan penuh pengharapan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita pernah memikirkan bahwa sekalipun kita menjadi tua, namun masa tua akan menjadi masa-masa yang indah dan penuh sukacita? Janji Tuhan dalam Yesaya pasal 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tetapi mengapa kita takut menghadapi masa tua dan menyerah dalam keterbatasan dan kelemahan serta ketidakberdayaan kita? Bukankah kita seharusnya selalu merasa aman dalam gendongan Tuhan?
Apa yang membuat kita yakin aman dalam gendongan Tuhan? Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ketika sebuah gunung berapi akan meletus, biasanya didahului oleh gempa bumi yang dahsyat yang menggoncangkan penduduk sekitar dan menyebabkan penduduk sekitar takut. Firman Tuhan menyatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak. Artinya, seberapa dahsyatnya gunung meletus, namun hal ini tidak akan membuat kasih setia Tuhan bergoncang. Kasih setia Tuhan akan tetap dalam keadaan apapun juga. Pada saat bencana alam terjadi menimpa kita, kita ingat bahwa hal itu tidak akan mengurangi kasih setia Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan tetap mengasihi dan menjaga dalam keadaan apapun. Kesetiaan manusia bisa menjadi pudar dan hilang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sungguh menggambarkan kasih setia dan janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini melukiskan betapa besar dan kuatnya kasih setia dan janji Tuhan kepada kita. Firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita betapa besar janji setia Allah kepada kita. Keadaan dunia digambarkan dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan berbagai macam bencana yang besar. Tetapi Tuhan Allah selalu setia dengan janjinya untuk selalu mengiringi dan menyertai umatnya setiap saat. Ketika kehidupan kita berjalan dengan baik serta penuh dengan sukacita dan berkas yang berlimpah, seperti keluarga kita bahagia, penuh dengan kedamaian, keluarga kita penuh dengan keberhasilan di dalam pekerjaan, keluarga kita ada dalam kesehatan yang prima, maka kita akan percaya bahwa semuanya itu karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Lalu bagaimana jika sebaliknya hidup kita penuh dengan pergumulan, keluarga kita mengalami berbagai macam kesulitan, keluarga kita menghadapi berbagai macam penyakit, keluarga kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan penderitaan? Adakah kasih setia Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita? Bagian bacaan kita melalui Yesaya memberitakan kepada bangsa Israel yang mengalami kesesakan sebagai tawanan dari kekuatan kekuasaan orang-orang Babil. Meskipun mereka ditawan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ternyata Tuhan masih tetap setia kepada mereka. Mereka mau menggendong umatnya. Tuhan mau membebaskan, sekalipun mereka menyembah kepada dewa-dewa, tetapi Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan tidak meninggalkan dan melupakan mereka. Bahkan dalam keadaan sulit pun Tuhan tetap menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegaskan kepada umatnya bahwa Tuhan tidak dapat dibandingkan oleh apapun juga. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan tak lengkang oleh waktu. Sekalipun kita sering menyakitinya dan mengecewakannya,
Tuhan tetap setia kepada kita, akankah kita juga setia kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu tetap setia kepada kita. Arthur Winston adalah seorang yang penuh dengan keteladanan dalam kesetiaan di dunia pekerjaan. Ia dikenal punya semangat kerja yang luar biasa, ia tepat waktu, dan bahkan segala pekerjaan yang dihasilkan selalu membuahkan hasil yang menyenangkan dan menyukakan perusahaannya. Dan bahkan dalam pekerjaannya selama 76 tahun, ia tidak pernah meninggalkan pekerjaannya satu hari pun juga, kecuali ketika ia ditinggalkan oleh istrinya dan ia memakamkan akan istrinya yang meninggal tahun 1988. Saudaraku, namun pada usia 100 tahun pada akhirnya pun Winston meninggal dunia. Winston tetap dikenang sebagai seseorang yang penuh dengan keteladanan, pengabdian, dedikasi yang tinggi, dan komitmen yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Sikap hidup yang telah menjadi simbol itulah yang menjadi kenangan bagi orang-orang banyak. Namun tidaklah demikian dengan Tuhan. Tuhan tetap dan selalu setia selama-lamanya. Setia Tuhan ada selama-lamanya, tidak akan berakhir sekalipun bumi ini bergoncang dan berubah. Tetapi Tuhan tetap tidak berubah akan kasih setianya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dalam segala perkataan dan perbuatannya sungguh nyata bagi umat yang dikasihinya. Saudaraku, apakah respon kita terhadap kasih setia Tuhan? Tidak ada cara lain, kita harus setia untuk melakukan kehendak Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita alami. Sebagaimana yang difirmankan oleh di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak selama-lamanya keadaan terjadi seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita harus melewati lembah-lembah kekelaman dan bayang-bayang maut, tetapi percayalah bahwa kita dalam menghadapi segala sesuatu tidak sendirian. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu menggendong kita. Tuhan selalu mengulurkan tangannya yang penuh kasih dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kasih setia Tuhan sedemikian kokoh dan hebatnya dan kuatnya dalam kehidupan kita, bukankah seharusnya kita merasa aman menjadikan Tuhan sebagai tempat naungan, sebagai tempat kita menaruh harap dalam gendongan Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan menjadi sumber kekuatan. Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Seorang anak kecil jika lelah selalu minta gendong pada ayah dan ibunya. Setelah digendong, anak kecil itu akan bersuka cita dan ia merasa senang ada dalam gendongan ayah dan ibu yang mengasihinya.
Orang tua juga masih senang untuk digendong. Orang tua bukan hajah anak-anak. Begitulah kenyataannya. Perasaan butuh untuk dikasihi bukan untuk didominasi hanya oleh anak-anak, tetapi setiap manusia sampai kapanpun membutuhkan dukungan, membutuhkan perlindungan. Dan Tuhan menjanjikan sebuah perlindungan yang penuh kasih sayang kepada setiap orang pada masa tuanya. Lihatlah apa yang Tuhan tulis dalam kitab Yesaya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudaraku, sejak dalam kandungan sampai rambut putih, seluruh kehidupan kita selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika demikian, mengapa kita harus menyerah dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita kepada Tuhan? Apabila kita hanya mengandalkan kekuatan kita, itu memang ada batasnya. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita akan mampu untuk berbuat lebih. Bahkan kita mampu untuk berbuat sesuatu hal yang luar biasa. Sahabat lansia, kita selalu hidup berdampingan dengan keadaan sakit penyakit. Kita selalu berdampingan dengan berbagai macam kesusahan. Kita selalu berdampingan dengan penurunnya daya ingat. Kita selalu berdampingan dengan kelemahan fisik kita. Kita selalu berdampingan dengan emosi kita yang tidak terkendali. Semuanya itu pada awalnya sulit untuk kita terima. Namun kita sadar sia-sia menolak segala sesuatu jika kita memang tidak mau untuk hidup di dalam kekuatan Tuhan. Hakikat dan keberadaan kita memang rapuh dan kita mudah lelah. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak membiarkan kelelahan, kelemahan, dan keterbatasan kita. Tuhan selalu memberikan kekuatannya kepada kita dan memampukan kita untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Karena kekuatan Tuhanlah yang terus menuntun kita, mendampingi kita, dan memampukan kita. Sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, dalam masa tuanya ia pun mengalami penderitaan seperti duri dalam daging. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini justru membawa Paulus berjumpa dan menemukan kekuatan Allah yang sempurna adanya. Janji Tuhan yang sungguh memberi harap dan kekuatan kepada Paulus. Sahabat lansia, mungkin kita juga memiliki sakit menahun yang sangat menyiksa. Mungkin kita juga menghadapi ujian dan pergumulan yang tidak henti-hentinya, yang membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Bersulah kepada Tuhan, percayalah bahwa dalam kelemahan kuasa-Nya sempurna, sehingga kita dapat menanggung rasa sakit yang menjadi bagian kita. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Terserah seorang nenek tinggal di gubuk tua, ia hidup seorang diri, dan orang-orang di sekitarnya selalu terheran-heran ketika nenek ini duduk di depan pintu dan ia membuka buku dan ia membaca dengan tekun. Dan orang-orang di sekitar pada akhirnya bukan hanya heran saja, tetapi juga ingin tahu apa yang sedang dilakukan nenek tua itu.
ternyata nenek tua itu, dia membaca dengan tekun Alkitab. Dan ketika ditanya oleh orang-orang sekitar, mengapa kok nenek baca buku Alkitab itu setiap hari? Dan nenek itu menjawab, hanya Alkitablah yang dapat memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku dapat menjalani kehidupan ini dalam kesendirian. Tetapi aku yakin ketika aku lemah dan tidak berdaya, Tuhan selalu ada di sisiku, dan Tuhan selalu memberikan semangat kepadaku untuk terus menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan demikian adalah benar sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pengertian kepada kita. Ketika kita mengalami kelelahan, maka Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Ketika kita tidak lagi berdaya, maka Tuhanlah yang menambah semangat dalam hidup kita. Semangat dan kekuatan itu berasal dari Tuhan, yang berbeda dengan kekuatan dunia ini. Kekuatan dunia hanya sementara, tetapi kekuatan Tuhan itulah yang kokoh adanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menjalani kehidupan dalam kekuatan Tuhan, kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi kehidupan kita, dan bahkan kita akan tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, gendongan adalah salah satu tempat ternyaman bagi seorang bayi. Ketika bayi menangis, tak berapa lama setelah digendong, ia akan berhenti menangis. Ini pertanda bahwa gendongan adalah tempat yang terasa aman dan nyaman, sehingga membuat bayi itu menjadi tenang. Seorang anak kecil jika kelelahan, ia selalu minta gendong pada ayah dan ibunya. Setelah digendong, anak kecil itu pun akan bersuka cita. Orang tua juga pasti senang digendong. Begitulah kenyataan perasaan kita ketika lemah, ketika kita tidak berdaya. Kita ingin digendong oleh orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan kita menjanjikan sebuah pelindungan yang penuh kasih sayang kepada setiap orang hingga masa tua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ibarat perjalanan bangsa Israel yang tidak mudah. Terkadang kita seperti berjalan di tengah gurun yang begitu kering dan tandus, melelahkan, dan bahkan betapa beratnya. Namun nyatanya kita dapat melalui semuanya itu sampai saat ini tidak lain karena Tuhan yang menggendong kita. Inilah yang menyemangati kita untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita dengan tetap dalam gendongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami adalah lansia dalam masa-masa yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan yang membawa dampak dalam suasana hati penuh dengan kecemasan, keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kami merasa diri sendiri dan tidak ada seorang pun yang dapat mengerti kami. Namun dengan terang firman Tuhan, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Dan kami yakin tidak pernah sendiri, sebab kasih setia Tuhan dan kekuatan Tuhan selalu menopang kehidupan kami hari lepas hari. Dan dengan kasih setia Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan, kami tidak pernah berjalan dan menjalani hidup sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan kami yakini ketika kami menjalani masa tua kami dan kami terus melanjutkan perjalanan kami bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat kami hidup ini bahagia, menyenangkan, dan kami semakin merasa betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Sahabat lansia, marilah kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih untuk Pak Teddy yang sudah membawakan renungan pada hari ini, dan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah ini dengan sebuah lagu dari NKB 173, Ku Tak Dapat Maju Sendiri.
ibadah kita telah selesai, dan untuk ibadah lansia yang akan datang secara online akan diadakan pada tanggal 9 Juli 2022, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi Prahesti. Sampai jumpa dan salam sehat.